Bapak Ibu, salam sejahtera. Bapak Ketua Satuan MPKM, Pak Muhammad Soleh, Tuan Dimah, Sohibul Bed, nggak tahu sudah mandi atau belum, Pak Nurholis. Pak Nurholis sudah di lantai 3 itu. Kayaknya. Bapak Ibu, khususnya yang sekarang hadir ini sedang memakai baju DPMK ya Bapak Ibu ya, dosen pembimbing mata kuliah. Insya Allah kita nanti akan berdiskusi bersama terkait dengan implementasi pembimbingan dalam kapasitas ya. Bapak Ibu, ada beberapa bagian yang mungkin tadi tampaknya sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, oleh Pak Soleh, oleh Pak Bahtiar, dan juga Pak Nurholis. Kami mencoba menyiapkan materi yang terkait dengan kurikulum kuliah kerja nyata tematik. Ini nanti akan bersambung Bapak Ibu, jadi saya akan menyampaikan pengantarnya beberapa saat ini teman-teman tim kurikulum, kemudian nanti akan disambung oleh teman tim kurikulum akan menyampaikan yang agak lebih detail yaitu pada RPS-nya. Yang pertama kami sampaikan bahwa mata kuliah KKN yang kita bahas di sini khususnya adalah KKN yang diselenggarakan oleh UNESA, karena tadi disebutkan oleh Pak Nur ada KKN yang kolaborasi dengan Kemenristek Dikti, misalnya jenis asistensi kampus mengajar, dengan ini tidak secara khusus kita bahas di sini, tetapi ini ada dan itu kita kelola di internal UNESA. Yang pertama kami sampaikan, bagaimana sudah menjadi pengetahuan kita bersama, bahwa ada 5 tema KKN kita, yaitu tema asistensi mengajar, tema proyek di desa, proyek independen, proyek kemanusiaan, dan proyek kewirausahaan. Setiap tema dirinci menjadi setiap tema atau setiap kegiatan, kita nanti akan akrab dengan 2 istilah Bapak Ibu. Ada istilah kegiatan KKN, kegiatan KKN asistensi mengajar, kegiatan KKN proyek di desa, kegiatan KKN proyek independen, kegiatan KKN proyek kemanusiaan, kegiatan KKN kewirausahaan, tema kewirausahaan begitu. Di samping ada kegiatan KKN, kita akrab dengan mata kuliah. Ada mata kuliah perencanaan program, mata kuliah pengembangan perangkat, pelaksanaan program, pengevaluasian program, pendiseminasian program, dan pengembangan laporan. Jadi kalau di setiap satu tema, setiap satu kegiatan ada 6 mata kuliah, kita sudah mengusulkan 30 mata kuliah baru untuk KKN ini. Dan ini sudah berkode dan meskipun sangat sederhana, sudah sampai pada RPS-nya yang nanti insya Allah beberapa contoh disampaikan oleh teman-teman tim kurikulum. Bapak Ibu, untuk tema yang pertama, yaitu tema asistensi mengajar. Kata kunci dari KKN kita, seorang mahasiswa itu akan kita kelompokkan pada KKN asistensi mengajar, apabila dia mengajar pada program KKN tematik yang memberikan kesempatan kepada kelompok mahasiswa semua program untuk melakukan kegiatan, misalnya. Ini beberapa contoh kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai mengajar. Mengajar pada satuan pendidikan, sekolah dasar, menengah maupun atas, mengembangkan kampung literasi, membina pendidikan kelompok masyarakat buta aksara, membina pendidikan kelompok masyarakat lanjut berkebutuhan khusus, membina pendidikan masyarakat anak-anak jalanan, membina pendidikan kelompok pelajar pemuda, dan lain-lain. Ini ruang lingkup untuk asistensi mengajar. Kemudian
Yang kedua adalah untuk ruang lingkup KKN proyek di desa. Untuk kegiatan bertema proyek di desa, itu apabila kegiatan memberikan kesempatan kepada kelompok mahasiswa untuk melakukan pengembangan proyek sosial membantu masyarakat. Proyek sosial membantu masyarakat. Misalnya mengembangkan BUMDes, mengembangkan koperasi desa, mengembangkan sistem manajemen bidang usaha desa, mengembangkan proyek usaha kelompok masyarakat, mengembangkan proyek wisata di desa, usaha unggulan desa, termasuk fisik, membantu mendampingi masyarakat untuk mengembangkan fisik, memperbaiki fisik, fasilitas wisata dan sebagainya. Itu masuk kategori tema proyek di desa. Yang ketiga, ini adalah proyek independen. Proyek independen itu kata kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa secara individual maupun kelompok untuk berinisiatif mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial tertentu, baik yang rintisan maupun yang lanjutan maupun baru dilaksanakan, bukan di lokasi KKN yang ditetapkan UNESA. Jadi muncul ide tema proyek KKN independen, kegiatannya boleh mirip dengan asistensi mengajar, boleh mirip dengan kegiatan proyek di desa, tetapi itu inisiatifnya datang dari individu mahasiswa atau datang dari kelompok mahasiswa. Terus yang kedua, lokasinya berada di luar lokasi KKN UNESA. Lokasi KKN UNESA kan yang misalnya kali ini ada di berapa tadi? 10 kabupaten ya yang sudah ditetapkan. Nanti kalau ada ide-ide independen, ide-ide yang inisiatif di luar yang sudah ditetapkan oleh KKN UNESA tadi, itu dikategorikan kelompok independen. Termasuk di sini adalah tempat KKN khusus prodi. Jadi kalau ada KKN prodi yang menghendaki ada memformat sendiri KKN-nya yang lebih berwarna prodi, itu dikategorikan berinisiatif atas kelompok prodi, semacam itu. Jadi independen fokusnya di sana. Sehingga menjadi ruang lingkup KKN kita menjadi lebih luas. Misalnya saja kalau tidak salah tahun ini kan kita sudah ditetapkan di Pasuruan, Nganjuk, dan sebagainya. Kalau ada inisiatif di Banyuwangi, di Blitar, itu bisa masuk kategori di sini. Kegiatannya mirip dengan kegiatan yang lain. Kemudian proyek kemanusiaan itu arahnya adalah untuk melakukan kegiatan sosial yang sedang atau pasca mengalami bencana. Itu definisi atau ruang lingkup kegiatan KKN tema sosial, sedang mengalami bencana atau pasca bencana. Kemudian KKN kewirausahaan itu arahnya mengembangkan kewirausahaan sendiri maupun membantu kelompok masyarakat. Kuncinya adalah menguatkan atau mendukung program yang sudah ada, boleh usaha kuliner, teknologi sederhana, dan sebagainya. Ini 5 tema kegiatan KKN. Kemudian yang kedua, ini yang berkait dengan peran kita sebagai DPMK, peran Bapak Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah KKN. Jadi fokusnya kalau temanya tadi ke yang kanan ini 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang untuk pengampu mata kuliah, fokus kita yang ke bawah ini. Bisa jadi sebagian dari Bapak Ibu nanti akan menjadi pengampu mata kuliah perencanaan program bobotnya 3 SKS. Sebagian teman yang lain akan menjadi pengampu mata kuliah pengembangan perangkat bobotnya 4 SKS. Ada yang mengampu pelaksanaan program 4 SKS. Ada yang mengampu mata kuliah pengevaluasian program 3 SKS. Ada yang mengampu mata kuliah pendiseminasian program 3 SKS, dan ada yang mengampu mata kuliah pengembangan laporan 3 SKS. Jadi peran Bapak Ibu yang sekarang hadir di dalam TOT ini nanti akan berbagi di sini. Saya akan mengajarkan mata kuliah pengembangan program. Teman yang lain akan mengajarkan pengevaluasian program. Teman yang lain lagi pengembangan laporan. Fokus kita ke situ. Nah, sekarang untuk perencanaan program. Untuk perencanaan program, itu adalah
maaf, ini masih pelaksanaan KKN pada umumnya ya. Pelaksanaan KKN pada umumnya tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Nurholis dan sebagian mungkin ini melengkapi. Kegiatan KKN dengan rincian 5 mata kuliah menjadi 6 mata kuliah, maaf keliru. Kegiatan KKNT dengan rincian 6 mata kuliah menjadi kegiatan kurikuler sehingga diampu oleh dosen pengampu mata kuliah dan tugas mengajar dosen diakui sebagai beban kerja BKD. Beban kerja BKD untuk mengajar. Jadi ini 6 mata kuliah ya, keliru. DPMK, dosen pengampu mata kuliah, mengampu mata kuliah turunan dari kegiatan KKNT dengan moda daring, dan mahasiswa mengikutinya dengan moda daring dari lokasi KKNT. Dalam praktik, di samping ada DPMK, di lapangan terdapat dosen pembimbing lapangan DPL yang mendampingi mahasiswa secara luring. Tadi sudah dijelaskan, jadi di samping ada kita, para DPMK nanti, di setiap kelompok itu akan didampingi oleh DPL. MK, jadi sudah tersunting ya, DPMK, mestinya bukan DMK, dosen pembimbing mata kuliah, DPMK bertanggung jawab atas mata kuliah yang diajarkan. Sedangkan DPL bertanggung jawab atas kelompok mahasiswa di lokasi KKN yang dibimbinginya secara luring. DPMK dikoordinasi oleh Prodi, DPL dikoordinasi oleh Divisi KKN Satuan MPKM. Nilai akhir KKNT mahasiswa diberikan secara proporsional oleh DPMK dan DPL. Jadi nilainya nanti proporsional, kalau tidak salah nanti mungkin Pak Nur bisa menjelaskan keputusan yang terakhir atau Pak Soleh, 50% dari DPMK dan 50% dari DPL. 6 mata kuliah turunan kegiatan KKNT merupakan mata kuliah spesifik, ini status di PPTI, sehingga dalam penilaian akhir per mata kuliah, DPMK cukup memberikan nilai akhir mata kuliah, tidak perlu dengan rincian partisipasi, tugas, UTS, UAS. Jadi cukup 1 kali nilai akhir. Ini hasil koordinasi dengan tim PPTI. Kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu, ilustrasinya semacam ini. Ada Prodi A, Bapak Ibu berada di sini. Bapak Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah DPMK mata kuliah tertentu, nanti akan ada sekian mahasiswa Bapak Ibu yang memprogram mata kuliah itu, misalnya mata kuliah perencanaan program, anggap aja begitu. Ketika Bapak Ibu pengampu mata kuliah perencanaan program, nanti akan ada mahasiswa ini yang memprogram. Dan mahasiswa ini tersebar di beberapa kelompok KKN. Mahasiswa 1, 2, 3 berada di satu kelompok, mahasiswa 4, 5, 6 berada di kelompok 2, mahasiswa berikutnya berada di kelompok 3, di kelompok 4, dan seterusnya. Sehingga bisa jadi mahasiswa yang kita ajar, saya mengajarkan mata kuliah perencanaan program, itu nanti yang saya ajar mahasiswa saya menyebar di kelompok 1 ada 4 orang, di kelompok 2 ada 4 orang, sehingga kalau mahasiswa 30 bisa jadi menyebar di 7 kelompok, barangkali begitu idealnya. Demikian juga untuk Bapak Ibu pengampu mata kuliah B. Mata kuliah di Prodi B juga akan demikian. Mata kuliah ini tadi misalnya Prodi A, Prodi B, ini jadi di tim kelompok KKN itu nanti akan ada gabungan mahasiswa dari 30 mahasiswa itu ada dari Prodi A, Prodi B, Prodi C. Tetapi kita hanya mengajar di mahasiswa Prodi kita saja. Tadi idealnya semacam itu sudah disampaikan oleh Pak Nurholis juga, kecuali kalau kondisi darurat soal keseimbangan jumlah dosen dan mahasiswa, barangkali nanti akan ada hal yang khusus. Tapi idealnya dirancang semacam itu. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya mengampu satu mata kuliah, mengajar mahasiswa sendiri, yang mahasiswa sendiri itu kira-kira menyebar di beberapa kelompok desa KKN. Di desa kelompok 1, di desa A, mahasiswa kita di DPL-i oleh Bapak A. Kelompok sebagian mahasiswa kita yang di desa yang berbeda di DPL-i oleh Ibu B. Jadi kita nanti ada interaksi di samping dengan mahasiswa kita, juga berkomunikasi dengan DPL tempat anak kita berkelompok.
situ. Ilustrasinya semacam itu. Kemudian sekarang kita masuk pada 6 mata kuliah, karakter 6 mata kuliah Bapak Ibu. Kami mencoba tim kurikulum dengan segala keterbatasan sudah mencoba sampai menyusun RPS. Meski demikian, karena RPS itu kami susun istilahnya di belakang meja, dan diskusi masih sangat sedikit, diskusi dengan kawan-kawan DPL, tahun lalu sudah pernah didiskusikan. Dan ini ada perubahan serba sedikit, karena itu nanti RPS yang kami buat itu bisa jadi berubah banyak ketika diterapkan di lapangan. Tapi fisiknya sudah ada. Misalnya mata kuliah perencanaan program. Perencanaan program itu ada deskripsinya. Kira-kira secara garis besar deskripsi mata kuliah perencanaan program itu adalah menyusun tujuan observasi, memilih metode observasi, penentuan teknik pencatatan observasi, penetapan langkah observasi lapangan yang dilakukan secara kolaboratif antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat, dan pengolahan hasil observasi menjadi bahan proposal. Ini yang terpikir oleh kami di tim kurikulum ketika ada mata kuliah judulnya perencanaan program itu ruang lingkupnya kira-kira seperti apa. Nah ini nanti bergantung apakah perencanaan programnya asistensi mengajar, ya nanti kalau perencanaan programnya asistensi mengajar, A, B, C, D, E ini untuk kegiatan-kegiatan, pilihan kegiatan asistensi mengajar. Kalau perencanaan programnya proyek di desa, ya yang biru ini untuk kegiatan proyek di desa. Kira-kira semacam itu Bapak Ibu. Kemudian SKS-nya ada 3 untuk mata kuliah perencanaan program ini. Bahan kajiannya yang sempat kami kumpulkan, kami diskusikan sangat terbatas, masih semacam ini. Nanti harapan kita ada masukan tambahan setelah diterapkan oleh Bapak Ibu. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan, terus nanti ada kekurangan diimplementasikan oleh Bapak Ibu, itu harapannya menjadi masukan untuk waktu yang akan datang. Kami mencoba merumuskan selama untuk bobot 3 SKS itu tagihannya apa? Minimal adalah proposal kegiatan 1 semester. Jadi kegiatan perencanaan program ini berada di bagian awal, sekitar 2-3 minggu lah kira-kira tadi jadi jadwal yang dibuat oleh Pak Nurholis tadi. Kami coba modifikasi juga, kami buat proporsinya. Anggap aja 3 minggu di awal itu anak-anak mulai observasi, kemudian mulai berkomunikasi dengan masyarakat dan mulai mempresentasikan rencana program atau proposal mereka. Tagihan minimalnya untuk mata kuliah 1 ini adalah proposal kegiatan 1 semester. Apa yang akan dijalankan? Itu untuk mata kuliah pertama. Mata kuliah kedua yaitu pengembangan perangkat. Untuk pengembangan perangkat, Bapak Ibu, kami mencoba merumuskan ruang lingkupnya kira-kira menguasai konsep pengembangan perangkat pendukung KKNT, misalnya ini proyek di desa, yang ini misal proyek di desa. Sama nanti mengembangkan perangkat pendukung KKN proyek di desa, mengembangkan perangkat pendukung untuk asistensi mengajar, proyek independen dan sebagainya. Yang kedua, membuat perangkat pendukung pelaksanaan proyek di desa yang dipilih. Dan yang ketiga, merancang perjanjian kerjasama atau PKS dengan prodi yang tadi sudah disebut oleh Pak Nurholis juga. Jadi ruang lingkup mata kuliah kedua, mata kuliah perancangan pengembangan perangkat, kalau dia seorang mahasiswa, kelompok mahasiswa itu akan mengembangkan asistensi mengajar dengan sub-sub kegiatan bimbingan belajar, pendampingan anak belajar, mengembangkan literasi, itu perangkat yang dibutuhkan apa? Itu kita, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kedua, yang memberi jalan kepada mahasiswa untuk mengembangkan perangkat-perangkatnya. Itu arahnya dari mata kuliah yang kedua. SKS-nya ada 4, bahan kajiannya yang sempat kami rumuskan semacam ini, semoga relevan. Kemudian tagihan minimalnya beberapa perangkat administratif atau beberapa perangkat fisik yang urgen, yang sangat dibutuhkan untuk program mereka selama 1 semester. Jadi tagihan dari mata kuliah kedua ini adalah
perangkat. Kalau ternyata programnya anak-anak akan mengembangkan BUMDes, ya perangkat apa yang harus ada? Buku-buku administrasi atau apa itu yang anak-anak akan mengembangkan koperasi, peraturan-peraturan apa yang akan dikembangkan, itu perangkat administratifnya apa, itu termasuk yang menjadi sasaran dari perkuliahan mata kuliah kedua ini, mata kuliah pengembangan. Yang ketiga, untuk pengembangan untuk mata kuliah pelaksanaan program. Untuk kegiatan melaksanakan program, kita ambil contohnya ini ada proyek independen, tapi nanti sama dengan kegiatan tema yang lain. Berkolaborasi internal tim, berkolaborasi dengan warga masyarakat, menjaga keberlangsungan program hingga tuntas sesuai dengan target, menjaga kualitas hasil sesuai dengan target, melakukan koordinasi mengakhiri program sesuai dengan termin dan tujuan dalam proyek independen, dalam proyek yang dikembangkan, proyek apapun, apakah asisten mengajar, proyek independen atau proyek yang lain. Jadi berkolaborasi dengan masyarakat, mengeksekusi program, itu ruang lingkup untuk Bapak Ibu pengampu mata kuliah ketiga, yaitu pengampu mata kuliah pelaksanaan program. Bahan kajiannya kira-kira semacam ini. Tagihan minimalnya yang terpikir oleh kami adalah rekaman keterlaksanaan program secara kolaboratif sesuai dengan target termin. Jadi ada berapa kegiatan perencanaan ada rekamannya, kegiatan kedua ada rekamannya. Ada bukti-bukti bahwa mahasiswa memang sudah bisa mengeksekusi program itu, target dari mata kuliah ketiga. Mata kuliah keempat yaitu pengevaluasian program, mahasiswa dapat mengevaluasi pelaksanaan KKN, menyusun prosedur, mengembangkan instrumen evaluasi, melaksanakan analisis dan menginterpretasi data hasil penilaian. Jadi membuat instrumen penilaiannya, menilai dan juga bisa mempresentasikan mengolah manfaat dari hasil penilaiannya itu. Bahan kajiannya semacam ini. Kemudian tujuan target tagihan minimal yang terpikir oleh kami nanti bisa berkembang Bapak Ibu. Nggak cukup kalau itu, atau kalau itu terlalu berat, ini saja. Yang penting di tahun pertama ini program kita mulai terarah gitu ya, meskipun mungkin saja masih belum bisa sesuai dengan kondisi yang ideal, tapi arahnya sudah jelas, bukan cul-culan kira-kira semacam itu. Salah satu teknik evaluasi dan hasilnya seperti apa. Itu pengevaluasian. Kemudian untuk mata kuliah yang kelima, pendesimasian program, itu ruang lingkupnya adalah mahasiswa membuat desiminasi dalam bentuk buku refleksi, berita di media massa cetak atau digital, artikel majalah, artikel koran, video after movie, dan jenis publikasi lain terhadap hasil KKN yang dilaksanakan. Intinya membuat rekaman lah publikasi gitu ya, terus nanti untuk dipublikasikan. Bayangan kami semacam itu tentang mata kuliah ini. Ini beberapa bahan kajian yang terumuskan oleh kami dengan keterbatasan di tim KKN, di tim kurikulum. Kemudian tagihan minimal salah satu moda publikasi atau moda diseminasi. Misalnya setelah mereka ber-KKN di sebuah tempat itu membentuk buku refleksi KKN di desa apa, itu sudah minimal cukup, atau membuat berita di media massa tentang kegiatan dia, bisa digital, bisa dia. Intinya ada jejaknya untuk diseminasi ini. Di tahun pertama kita ambil target yang rendah dulu, yang penting arahnya jelas. Gitu. Yang terakhir mata kuliah pelaporan. Untuk pelaporan itu saya kira karena sistem pelaporan itulah umumnya selalu ada dari tahun ke tahun, maka kita pakai sistem pelaporan yang sudah ada. Ini diskusi kami. Di samping pelaporan mulai dari ada daftar isi, metode hasil dan sebagainya. Yang kami pikirkan atas saran dari pimpinan juga, semoga hendaknya laporan itu tidak cukup berhenti di laporan dikumpulkan, tidak. Tetapi ada presentasi. Tadi kan ada seminar hasil atau apa tadi yang diprogramkan oleh tim KKN tadi. Mungkin nanti bisa dipikirkan ke sana. Jadi ada presentasi
wakil dari apakah wakil dari kecamatan, wakil dari desa, sebelumnya diawali dari presentasi di internal dulu barangkali semacam itu. Tapi kata kuncinya laporan bukan hanya laporan dikumpulkan dokumen itu, tetapi di samping laporan tadi otomatis sudah didiseminasikan dalam bentuk lain, juga laporan itu dipresentasikan. Itu ruang lingkup untuk pelaporan. Penyusunan dokumen laporan dan presentasi laporan minimalnya semacam itu. Ini sampai di sini Bapak Ibu, kami sudah mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang 6 mata kuliah. 6 mata kuliah KKN itu arahnya kemana? Yaitu penyusunan program, perencanaan program, pengembangan perangkat yang kedua, pelaksanaan program yang ketiga, pengevaluasian yang keempat, yang kelima, pendiseminasian, dan yang keenam adalah pelaporan. Kemudian Bapak Ibu, ini kami mencoba melihat, saya mengintip, kami tim kurikulum termasuk tadi pagi waktu Bapak Ibu mulai di sini, kami juga berkoordinasi lagi, mengintip jadwal yang sudah dibuat oleh tim KKN. Kalau tidak salah akan dimulai 24 Februari dan berakhir di 25 Juni. Dari sekian waktu itu kalau nggak salah ini ada 18 minggu, 18 pekan anak ini berada di lokasi KKN. Dari 18 pekan itu kami coba proporsikan, ada yang 3 SKS, 4 SKS, 3 SKS, 4 SKS. Kira-kira proporsi waktunya ini kurang lebih sama dengan jadwal yang dibuat oleh Pak Nur. Kalau ada mundur sedikit, maju sedikit, itu kan kurang lebih. Artinya dengan gambaran semacam ini mata kuliah pertama, kalau Bapak Ibu nanti mengajarkan mata kuliah pertama, mata kuliah perencanaan program yang bobotnya 3 SKS, kira-kira Bapak Ibu akan berinteraksi dengan mahasiswa itu di ini, mulai sekitar, ini kan mereka datang di lokasi KKN, anggap saja 3 hari ini penyesuaian. Misalnya mulai hari Minggu tanggal 27 Februari sampai dengan sekitar tanggal 12 Maret. Kurang lebih itu waktu untuk Bapak Ibu pengampu mata kuliah perencanaan program. Tentunya di dalamnya sini, Bapak Ibu di samping berkomunikasi dengan mahasiswa, Bapak Ibu juga berinteraksi dengan DPL di setiap kelompok, pendamping setiap kelompok. Pengembangan perangkat itu perkiraan kasarnya ini berarti Maret minggu kedua ya, minggu ketiga ya ini ya. Minggu ketiga sampai akhir Maret kira-kira, karena pengembangan perangkat kan banyak yang harusnya diambil termasuk tadi SPK tadi kan diharapkan di sini. Pelaksanaan program 4 SKS itu kira-kira di April sampai pertengahan Mei. Waktunya panjang, tetapi Bapak Ibu di antara waktu panjang itu tanggal 3-4 pekan ini, pekan pertama Mei ini kira-kira Idul Fitri. Jadi sudah nggak efektif juga kira-kira. Itu kita perhitungkan. Bapak Ibu pengampu mata kuliah pelaksanaan program, memang dari proporsi waktu ini kelihatannya panjang. Dan ini bisa lebih panjang lagi mestinya ya. Pelaksanaan program bisa geser ke kiri lagi, ini bisa ke kanan lagi. Tapi yang kami ingatkan di hari-hari ini kan masa-masa Idul Fitri. Sehingga nanti mesti akan ada pengaruhnya bagi pelaksanaan program kita. Kemudian pendiseminasian program untuk publikasi dan sebagainya, ini sementara hanya muncul 2 pekan ya, hanya muncul 2 pekan, kurang lah ini mestinya, dan nanti bisa geser ke kiri lagi. Jadi ada beberapa kegiatan yang nanti beririsan Bapak Ibu. Tapi dengan rambu-rambu semacam ini, harapannya kita sebagai pengampu mata kuliah apa nanti bisa sama-sama tahu dengan mahasiswa. Target kita habis loh ya, kalau ada tugas semacam ini harus kita selesaikan di sini misalnya. Kemudian pelaporannya di akhir ini. Ini Bapak Ibu proporsi kami menyampaikan istilah kurang lebih ancar-ancar waktu kalau kita nanti bertugas di mata-mata kuliah ini, mata kuliah ini. Kemudian sekedar penguat tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur, kami mengintip peraturan rektor tentang implementasi MPKM. Itu ternyata begini, kegiatan MPKM itu 16 pekan, 560 jam kumulatif sampai dengan 24 pekan, 840 jam kumulatif setara dengan 20 SKS. Karena KKN tematik kita setara dengan 20 SKS, berarti rentangnya boleh dikatakan minimal 16 pekan, maksimal 24 pekan. Nah ini kalau tidak salah tadi 18 pekan kita.
tadi. Dengan posisi yang semacam ini kira-kira 18 pekan. Tapi ini ada pekan yang tidak efektif saya kira nanti otomatis. Jadi masih memenuhi syarat lah begitu. Kemudian kami mencoba mereka-reka. Ini kan waktunya padat sekali ya, gitu. Jika sepekan mahasiswa bekerja 6 hari, misalnya Senin sampai Sabtu, maka per hari mahasiswa untuk kegiatan KKN ini cukup waktu sekitar 6 jam kumulatif. Supaya terpenuhi jamnya 560 minimal ini, kalau dia kerjanya sehari Senin sampai Sabtu, satu pekan itu direncanakan Senin sampai Sabtu selama 18 pekan penuh, itu nanti per pekan per harinya dia hanya butuh waktu 6 jam. 6 jam. Artinya memang terukur. Kalau mahasiswa nanti waktunya bekerja sehari bukan 6 jam, tapi menjadi 8 jam, waktunya harinya bisa lebih pendek lagi. Kemudian per SKS perlu 20 jam kumulatif. Tiap SKS, kalau saya tidak salah hitung, itu butuh waktu 20 jam kumulatif. Sepekan, padahal kalau sepekan itu 34 jam, 35 jam kumulatif. Jadi dengan bekerja satu pekan, yang seharinya kira-kira 6 jam, Senin sampai Sabtu, itu mereka sudah lebih dari 1 SKS. Artinya logis. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menyatakan bahwa KKN 20 SKS minimal 16 pekan itu kalau kita lihat dari hitungan-hitungan ini logis. Logis kalau memang bekerja betul. Tapi kalau gaya seperti yang lalu, mohon maaf, misalnya ke desa hanya 2 jam, yang lainnya terus agak santai, kalau itu berarti waktu ini menjadi kurang, sangat kurang untuk dinilai 20 SKS. Tapi kalau kita maknai semacam ini, waktu itu sebenarnya masih proporsional. Itu soal waktu. Terakhir, saya kira kami mengingatkan saja Bapak Ibu, ini di atas ada kami sebut sebagai RPS inspiratif. Malah mungkin terlalu tinggi ya kami sebut sebagai RPS inspiratif. Intinya kami tim kurikulum sudah mencoba membuat 30 RPS. 30 RPS untuk 30 mata kuliah ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya saja kebagian perancangan program, mata kuliah perancangan program, Bapak Ibu bisa mengintip di situ ada 5 RPS. RPS perancangan program untuk asistensi mengajar, RPS perancangan program untuk proyek di desa, perancangan program untuk proyek independen, perancangan program untuk proyek kemanusiaan. Dan juga kewirausahaan. Demikian juga kalau Bapak Ibu mengampu mata kuliah pendiseminasian program, di situ ada RPS asistensi mengajar pendiseminasian program, asistensi mengajar proyek di desa dan seterusnya. Insya Allah secara fisik 30 ini sudah ada wujudnya. Akan tetapi soal kualitas, soal relevansi, soal apakah itu bisa diterapkan berapa persen keterlaksanaannya itu saya kira masih perlu pembenahan, perlu refleksi dan sebagainya. Paling tidak itu yang kami sampaikan. Jadi minimal target dari hari ini ketika Bapak Ibu mengampu mata kuliah, saya mengampu mata kuliah perancangan program, ruang lingkupnya apa sih? Dan nanti bisa dilaksanakan tidak sambil direnungkan nanti dieksekusi oleh Bapak Ibu. Karena ini memang mata kuliah baru. Jadi kalau perancangan program itu nanti dalam tanda petik bertanggung jawab untuk perancangan program di 5 tema. Jadi ini garisnya ke kanan satu warna itu artinya nomor 1 sampai nomor 5 itu sama dalam tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu bertugas di pelaksanaan program, mata kuliah pelaksanaan program, berarti nomor 11 sampai nomor 15 ini dalam tanggung jawab Bapak Ibu yang warnanya sama ini. Kalau di pengembangan laporan nomor 26 sampai nomor 30 ini juga dalam tanggung jawab teman dosen yang sama. Jadi kalau saya mengembangkan laporan itu siap. Kalau laporannya asistensi mengajar, kira-kira seperti apa? Laporannya proyek di desa, laporannya proyek independen, laporannya kemanusiaan, laporannya kewirausahaan, kurang lebih seperti apa. Dan RPS yang sudah kami susun itu bisa diklik di tautan ini. Tautan ini insya Allah berfungsi, sudah kami coba. Bisa diklik, ada Google Drive yang di situ 30 RPS itu
sudah ada. Sekali lagi fisiknya muncul 30 RPS, tetapi nanti keterlaksanaan kualitas saya kira memang masih banyak keterbatasan. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ditambah penjelasan kami ini karena rancangannya kemarin kan kita akan luring ya. Kalau luring ini nanti kan ada kelompok-kelompok, setiap kelompok akan didampingi oleh kawan-kawan yang semacam ini, tetapi karena ini menjadi daring penuh, maka disambung. Nanti mungkin setelah saya ini Bu Berta atau Pak Harmanto, kemudian disambung oleh Bu Farida atau Bu Cici, atau berdua langsung, kemudian Pak Wahyu dan Pak Arya, disambung oleh Pak Fendi Bu Yuri, dan nanti disambung oleh Bu Roslin dan Pak Hasan. Beliau masing-masing istilahnya ya, mengenalkan lebih tepatnya, mengenalkan wujud RPS yang ada. Saya kira di situ. Ini Pak Jeki yang bisa saya sampaikan untuk mengantar penyampaian materi oleh tim kurikulum. Mungkin langsung disambung oleh Bu Berta atau Pak Harmanto dulu ya Pak Jeki, biar nanti sekaligus tanya jawabnya Pak itu saja. Untuk Bu Berta, Pak Harmanto dulu, nanti semuanya. Terima kasih Pak Dr. Samsul yang penjelasan yang luar biasa. Baik, mungkin langsung ke pemateri yang lain kurikulum. Pak, siapa dulu Pak Samsul kira-kira? Betul. Ini yang kalau pengembangan perangkat Bu Berta atau Pak Harmanto sudah rawuh, sudah berada di ruang ini? Tadi Pak Harmanto sudah. Iya, Bu Berta, Pak Harmanto kelihatannya. Oh ini sudah Bu Berta sudah. Mungkin diberi akses untuk bisa share screen, jadi Bu Berta Yonata. Yun sewu Pak Samsul, sebelum dimulai kita tidak boleh tanya Pak Samsul. Ibu Nyun sewu, bagaimana kalau supaya utuh sekaligus ya? Oh. Ini tinggal tinggal matur nuwun. Mungkin langsung Mbak Berta, Mas Jeki, Pak Harmanto masih ada kegiatan di sini, belum bisa ngancani Bapak Ibu. Baik, silakan Bu Berta untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Jeki dan Pak Samsul. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami izin untuk share screen pengembangan perangkat asistensi mengajar, ya, karena tadi juga sudah disampaikan dengan Pak Samsul, nanti link Google Drive-nya akan di-share juga di dalam chat ini. Masih disable, Bapak, untuk share screen-nya. Hostnya Pak Jeki, mohon bantuan ya Pak. Sudahkah Pak Jeki sudah siap share screen? Bu Berta Yonata. Iya, masih disable. Berta, nggih biasa soalnya. Ini Mas. Menjadikan sampun Bu Berta. Nggih, sampun. Bapak Ibu, ini adalah contoh yang telah dikembangkan. Mungkin silakan jika ada sesuatu yang masih belum sesuai dengan ciri khas dari prodi bisa ditambahkan di dalam RPS ini. Kemudian karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul dan Pak Nurholis, ya, besar kemungkinan karena memang di DPMK ini nanti kegiatannya secara daring,
dengan kondisi seperti ini. Kemudian nanti DPL aktivitasnya adalah pembimbingan secara luring. Yang pertama ini secara khusus untuk formatnya sama dengan format secara umum, ada nama mata kuliah, kode, rumpun mata kuliah, bobotnya, kemudian di semester berapa. Nah, kemudian di sini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, ada untuk KKN pengembangan perangkat asistensi mengajar ini, ada 4 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, sesuai dengan SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian CPL yang kedua, KKNI untuk level 6, juga berdasarkan pada PP nomor 8 tahun 2012, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Ya, kemudian ada CPL yang ketiga dan keempat, Bapak Ibu nanti bisa mengunduh dan kemudian membaca berkaitan dengan CPL untuk mata kuliah ini. Kemudian untuk CPMK ini untuk asistensi mengajar ada 3 yang sudah disiapkan. Kemudian sub CPMK di sini ada beberapa. Ya, ini kami blok bold ya, karena ini nanti menyesuaikan dengan mata kuliahnya, karena di sini mata kuliah dari KKN-nya adalah pengembangan perangkat asistensi mengajar, maka di sini kami bold pengembangan perangkatnya. Kemudian secara umum deskripsi singkatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, untuk asistensi mengajar pengembangan perangkat yaitu membekali mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dan etika profesional, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam melaksanakan perencanaan program serta menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan perencanaan program asistensi mengajar yang akan dilaksanakan. Nah, ini juga deskripsinya mengikuti pada tema yang ada di dalam KKN. Jadi, karena tema yang saya berikan, saya unggah di share screen di sini adalah untuk tema asistensi mengajar, maka lebih khusus pada asistensi mengajar. Baik, ini kesesuaian antara sub CPMK dan CPMK mata kuliah, artinya semua CPMK ini sudah diturunkan menjadi sub CPMK mata kuliah ini. Bahan kajiannya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Samsul. Ada dasar hukum dan norma pengembangan program asistensi mengajar, referensi, kemudian materi sosialisasi dan edukasi, serta perangkat pengembangan program asistensi mengajar. Ini pustaka yang bisa diacu. Nanti kalau memang ada Bapak Ibu sekalian yang merasa ada tambahan referensi yang sesuai, bisa juga ditambahkan di sini. Ini sementara kami memang masih dalam bentuk metode dan penugasan secara luring, sehingga nanti bisa ditambahkan untuk di PMK karena memang kondisinya secara daring, maka perlu juga ditambahkan apa yang harus dilakukan, bentuk pembelajarannya, metode pembelajarannya, penugasannya secara daring, bisa dimodifikasi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di PMK masing-masing. Misalkan di tatap muka 1 dan 2, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Samsul, untuk RPS ini totalnya sama seperti RPS secara keseluruhan, ada 16 kali pertemuan, 16 kali tatap muka, atau 16 kali, bukan, kita tidak bicara minggu, karena dalam setiap mata kuliah ini, totalnya ada 6 mata kuliah yang dilaksanakan secara berurutan sampai ke minggu ke-16, namun dalam RPS-nya ini tetap pada pertemuan ke-15. Jadi bisa jadi dalam 1 minggu itu ada 5-6 kali tatap muka ataupun asinkronus maupun sinkronus.
Tapi lebih banyak nanti lebih banyak ke daring untuk DPMK ini. Jadi untuk tatap muka ke 1 dan 2, bukan minggu ke 1 dan 2 Bapak Ibu, dari tatap muka ke pertama dan kedua, bisa jadi dengan CLO yang disajikan di sini, dengan indikator ini, Bapak Ibu DPMK bisa menambahkan aktivitas bentuk pembelajarannya, metodenya, dan penugasannya seperti apa. Kalau yang kami contohkan di sini memang dari sisi luring ya, offline. Kemudian di minggu ketiga dan 4 juga sama. Ini karena di mata kuliah ini ada SKS-nya berharga 4, kalau saya tidak salahnya tadi 4 SKS, maka harus menyesuaikan dengan lamanya tatap muka baik sinkronus maupun asinkronus di mode daring ini. Ya, pertemuan 3 dan 4 mampu menguasai dasar hukum dalam pengembangan perangkat program asistensi mengajar. Minggu ke-5 sampai ke-7 mampu mencari, mengumpulkan referensi terkait pengembangan program. Mungkin ini lebih banyak bisa asinkronus gitu, Bapak Ibu bisa memberikan penugasan terkait referensi pengembangan program untuk asistensi mengajar. Kemudian perlu dicermati juga karena kita KKN ini sesuai dengan konsep inovasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu meskipun nanti pembelajaran daring dapat juga menyampaikan di situ aktivitas ataupun metodenya dengan metode pembelajarannya menggunakan PBL, PJBL maupun case study ataupun yang lain yang tidak hanya sekedar Bapak Ibu menyampaikan informasi tapi juga lebih ke student center. Minggu ke-5 dan 7, kemudian minggu ke-8 ya kita buat seperti UTS, nanti teknisnya seperti apa bisa kita diskusikan bersama nanti. Minggu 9 pertemuan 9 dan 10 mampu menyusun materi sosialisasi pengembangan perangkat program asistensi mengajar untuk indikatornya, mampu menentukan referensi, mampu menentukan materi sosialisasi, dan menentukan cara penyampaian materi sosialisasi. Jadi nanti monggo silakan apakah yang ada di dalam aktivitas di luring ini misalkan sesuai dengan aktivitas di daring bisa disesuaikan juga di aktivitas daring. Pertemuan ke-11-12 mampu menyusun materi edukasi pengembangan program asistensi mengajar berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau inovasi dalam konteks kebukaan sosial. Ini juga sama, aktivitasnya di sini adalah pengembangan pembelajaran berdasarkan kasus atau masalah ataupun PJBL, bisa Bapak Ibu sesuaikan aktivitasnya jika dalam kondisi daring. Terakhir pertemuan ke-13 dan 15 mampu menyusun dan mengembangkan perangkat. Jadi ini nanti dasar akhirnya Bapak Ibu menagih ke mahasiswa, berarti nanti sampai ke level tagihannya adalah perangkat untuk program asistensi mengajar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa di-keep dulu, dan sampai ke penyampaian terakhir bisa dikumpulkan pertanyaan tadi dan akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Berta yang telah menyampaikan materi RPS-nya. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, Pak Hermanto. Apakah sudah ready? Siap? Berikutnya Bu Farida atau Bu Cici? Oke. Baik. Ya. Mbak Farida mungkin, Bu Cici masih rapat di sini. Oh iya, Bu Farida monggo. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya akan coba belum bisa share screen ya Pak.
Sebentar, Pak Soleh. Nggih. Farida Nurhayati. Belum bisa Pak Jeki? Oh ya, sebentar. Dijadikan co-host Pak Jeki. Pak Soleh, mungkin. Berapa tadi? Bu Farida jadikan co-host Pak Jeki, biar Bu Farida bisa share screen. Pak Soleh Halo. katanya bisa. Pak Soleh Iya. mungkin. Pak Soleh, Pak siapa, Soleh. Pak? Apa Pak? Tolong Bu Farida jadikan co-host biar bisa share screen. Bu Farida, Pak. Bu Farida, nggih. Sekaligus Pak Soleh setelah Bu Farida nanti Pak Wahyu. Setelah itu Bu Yuri. Bu Farida sudah, Pak Wahyu Dwi Kurniawan. Wahyu siapa ya? Teknik. Terus Bu Yuri Lolita. Ini ki lali karo anak buah iki piye iki? Nama lengkap. Pak Wahyu teknik Pak, Pak Wahyu nggih, Pak Wahyu Dwi. Wahyu Dwi, benar Mas. Nggih. Bu Yuri Lolita, terus sampun. Bu Sirin Pak Hasan. Bu Yuri sudah. Nggih, Pak Hasan. Bu Cici bisa ya? Nggih. Nggih, sampun. Baik Bapak Ibu, nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Birta tadi. Kalau Bu Birta tadi adalah terkait yang kedua, itu adalah merencanakan program. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan untuk RPS, yaitu melaksanakan program asistensi mengajar. Karena yang disampaikan Bu Birta tadi juga terkait dengan asistensi mengajar. Nah, untuk mata kuliah yang melaksanakan program asistensi mengajar ini, bobot SKS-nya lebih banyak, yaitu ada 4 SKS. Karena memang ini nanti di sini intinya bagaimana ketika mahasiswa nanti akan melaksanakan program asistensi mengajar. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini ada 4. Jadi CPL untuk sikap, kemudian CPL untuk pengetahuan, CPL untuk keterampilan umum, dan CPL untuk keterampilan khusus. Kemudian dari CPL yang sudah dirumuskan tersebut, ini di breakdown menjadi CPMK. Di sini ada 4 CPMK yang dirumuskan. Jadi yang pertama CPMK untuk sikap adalah bagaimana mahasiswa mampu melaksanakan program asistensi mengajar dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan lain sebagainya. Kemudian
Untuk yang pengetahuan di sini adalah menguasai konsep teoritis secara umum dan khusus dalam bidang melaksanakan program asistensi mengajar dengan mendalam serta mampu memformasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian untuk CPMK yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan program asistensi mengajar yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu untuk mengaplikasikan bidang pelaksanaan program asistensi mengajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi secara legal, jelas antara tujuan dan hasil. Nah, kemudian dari 4 CPMK ini di breakdown menjadi 5 sub CPMK. Jadi untuk sub CPMK yang pertama adalah mampu melaksanakan program asistensi mengajar berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil, kemitraan, kesetaraan, kepentingan nasional dan daerah, saling menghargai dan menguntungkan, menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang sub CPMK yang kedua adalah mampu untuk berkontribusi dalam melaksanakan program asistensi mengajar untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan azas legalitas dan sebagainya. Kemudian untuk yang sub CPMK 3 adalah menguasai konsep teoritis secara umum dan khusus dalam bidang pelaksanaan program asistensi mengajar dengan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural secara terencana, dapat dipertanggungjawabkan dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien. Untuk yang sub PMK 5 adalah mampu mengaplikasikan bidang program asistensi mengajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi secara kritis kepentingan nasional dan daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu dari deskripsi untuk mata kuliah, di mana mata kuliah ini nanti merupakan penerapan dari siswa terkait dengan melaksanakan program asistensi mengajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi secara implikasi nasional dan daerah serta menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk bahan kajian dari mata kuliah yang pertama adalah pengembangan program asistensi mengajar secara terstruktur. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan program asistensi mengajar. Kemudian yang ketiga ini adalah pengelolaan program untuk asistensi mengajar. Karena memang di sini nanti intinya ketika KKN yang asistensi mengajar bagaimana mahasiswa itu nanti bisa untuk melaksanakan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah yang pertama dan yang kedua. Kemudian ada beberapa bahan pustaka Bapak Ibu ya. Dan RPS ini nanti juga bisa Bapak Ibu download ya, nanti kita akan memberikan Google Drive juga terkait dengan contoh-contoh dari RPS yang sudah disusun oleh tim kami. Kemudian dosen pengampu nanti yang pasti adalah dari tim dosen pengampu mata kuliah yang nanti ditetapkan oleh Prodi karena ada 6 mata kuliah yang ada pada KKNT, nanti siapa yang
di sini kebagian untuk pelaksanaan program. Kemudian dari sub CPMK yang tadi dirumus CPMK itu akan diberikan pada pertemuan-pertemuan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul dan juga Pak Nurkolis bahwa memang di sini itu tidak 16 kali tatap muka ya, tetapi nanti menyesuaikan dengan waktu yang tadi sebelumnya. Untuk sub CPMK 1 itu akan diberikan mulai pertemuan 1 sampai ke pertemuan keempat. Di mana di situ untuk indikatornya adalah bagaimana mahasiswa itu nanti mampu untuk menentukan program asistensi mengajar dan bagaimana nanti mereka menyusun pengembangan dari program asistensi mengajar yang sudah disusun sebelumnya. Ya, kemudian di sini untuk kriteria dan bentuknya adalah berupa post-work report, jadi nanti ada laporan seperti itu yang akan dibuat oleh mahasiswa. Kemudian untuk metode pembelajarannya ataupun juga bentuk pembelajarannya adalah nanti menggunakan project based learning. Seperti itu. Nah, kemudian karena memang di sini faktor yang akan dicapai ini ada 2 pokok besar ya, yang nanti yang pertama adalah menentukan program asistensi mengajar dan yang kedua nanti adalah bagaimana mereka menyusun pengembangan program asistensi mengajar. Ya. Kemudian untuk yang sub CPMK 2 ini akan dilaksanakan untuk pertemuan 5 sampai pertemuan yang ke-7. Ya. Ini untuk yang CPMK kedua ini untuk indikatornya adalah bagaimana nanti mereka itu melakukan asistensi mengajar. Ya, jadi di mana memang program asistensi mengajar yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan tempat ya, sesuai dengan tempat di mana mereka melaksanakan asistensi mengajar. Apakah mereka itu melakukan asistensi mengajarnya adalah pada mungkin sanggar pendidikan ataukah mungkin kejar paket AB ataupun juga di sekolah. Jadi nanti mereka itu akan melaksanakan sesuai dengan tempat di mana mereka akan melaksanakan program tersebut. Kemudian untuk pertemuan ke-8 di sini disampaikan bahwa ini ada UTS. Nanti monggo juga perlu didiskusikan juga mungkin Pak Samsul apakah memang nanti akan ada UTS dari setiap mata kuliah atau bagaimana nanti bisa disepakati bersama, karena tadi kalau tidak salah juga ada pertanyaan seperti itu, apakah nilainya nanti adalah berupa nilai yang langsung ya, nilai itu dibagi menjadi partisipasi, UTS, tugas dan juga UAS. Nah kemudian untuk sub CPMK 3 ini masih lanjutannya, jadi melaksanakan program asistensi mengajar ya. Jadi memang di mata ini adalah bagaimana nanti mahasiswa itu akan melaksanakan program asistensi mengajar yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi untuk pelaksanaan program ini sampai pada pertemuan ke-12. Kemudian untuk yang CPMK 5, jadi bagaimana mereka itu mengelola program, jadi dari hasil mereka melaksanakan, kemudian mereka itu nanti akan melihat bagaimana sih pelaksanaan yang sudah dilakukan, kemudian mereka akan melakukan tindak lanjut lagi dari pelaksanaan program yang sudah dilakukan. Jadi di sini sama kita menggunakan project based learning. Jadi Bapak Ibu pada intinya adalah ini adalah sebagai gambaran dari
RPS, yang sebenarnya RPS ini disusunnya adalah bukan hanya dari tim kurikulum waktu itu, tetapi ini juga melibatkan tim MBKM juga dan juga beberapa dosen yang kemarin dilibatkan untuk menyusun RPS tersebut. Jadi monggo nanti masukannya apakah dari apa yang sudah kami paparkan nanti itu ada masukan dari Bapak Ibu semua, dan juga apabila memang akan dirubah sesuai dengan dengan kondisi dari masing-masing program studi, itu juga nanti bisa untuk dilakukan. Mungkin itu dari saya, Pak Ceki, terima kasih. Mungkin nanti untuk diskusi bisa di akhir ngaten nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, baik Bu Farida, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Cici ya, Bu Dr. Cici atau Pak Dr. Hermanto. Yang siap dulu mana kira-kira ya? Pak Hermanto sudah diwakili Bu Berta tadi. Baik. Baik, kemudian Bu Cici dengan Pak Wahyu ya kalau nggak salah. Ya, Bu Wahyu sekarang. Yang Bu Cici Monggo, sudah Pak Wahyu, Bu Cici masih ada rapat ini. Oke, terima kasih infonya Pak Hasan. Oke. Terima kasih Bapak. Oh iya Pak Wahyu. Ya, silakan Pak Wahyu. Sampun muncul ya, Bapak? Ini masih apa ini? Bentar lagi kayaknya. On the way. OTW kayaknya ini Pak Wahyu. Dari ketimbang ke lidah itu kan agak jauh. Double klik. Tertulis double klik Pak Wahyu. Saya stop share dulu ya. Oke. Pripun Bapak? Masih Sampun Pak. Sampun Pak Wahyu. sampun. Oh, oke. Oke, sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Ini tadi saya ingin melanjutkan yang sudah dipaparkan Bu Berta sama Bu Farida. Yang sekarang ini kami memaparkan untuk yang mengevaluasi program. Nah, di sini kami coba yang proyek di desa. Tapi secara substansi kurang lebih sama. Jadi untuk CPL-nya ini kita merujuk di SNDikti, Permendikbud nomor 3 2020. Di situ ada sikap bertanggung jawab. Terus untuk yang pengetahuan, karena ini esensinya dievaluasi, berarti nanti harapannya mahasiswa menguasai prinsip-prinsip mengevaluasi dari program yang telah dilaksanakan. Terus berikutnya untuk keterampilan umum sama keterampilan khusus kurang lebih hampir mirip, yaitu mampu mengambil keputusan secara cepatnya. Jadi nanti ketika di lapangan mereka itu bagaimana ada permasalahan yang mungkin timbul, sesuai dengan bidang keahliannya itu bisa secara cepat dan tepat untuk mengambil keputusan. Terus terhadap hasil pekerjaannya juga nanti diharapkan bisa bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap capaian pekerjaan yang telah dilaksanakan secara berkelompok. Itu untuk CPL-nya. Untuk CPMK-nya di sini juga sama. Jadi untuk proses kegiatan KKN, baik itu proyek di desa, asisten mengajar maupun yang lainnya. Jadi untuk sikap-sikap yang nanti diinginkan atau ingin dicapai, yaitu dari sikap bertanggung jawab sama sikap dalam pengambilan keputusan. Ini nanti untuk di sini nanti silakan Bapak Ibu pengampu bisa apakah disederhanakan lagi atau bagaimana, monggo nanti lebih intens diskusinya. Mana yang kiranya ini kok sebenarnya kok double ya. Apakah nanti
ini dihapus atau bagaimana. Nah, itu nanti monggo saran masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terus terkait dengan sub CPMK, kami ini kemarin breakdown ada 5, yaitu mampu menganalisis dan menyusun tujuan evaluasi, menyusun dan menerapkan prinsip bentuk teknik evaluasi program, menyusun instrumen evaluasi, mengolah data hasil evaluasi, dan menginterpretasikan hasil evaluasi. Di sini untuk kegiatannya nanti sesuai dengan temanya apa. Kalau proyek di desa berarti ya kita tinggal nambahin saja proyek desa. Kalau nanti kewirausahaan juga kewirausahaan. Untuk bahan kajian, ini ada sementara ada 5. Ini nanti monggo Bapak Ibu jika ada tambahan terkait dari evaluasi program yang dirasa mungkin ada yang kurang, bisa nanti ditambahkan. Ini mulai dari penyusunan tujuan evaluasi, prinsip bentuk dan teknik evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, pengolahan data, sampai interpretasi hasil evaluasi. Nah, harapannya di sini mahasiswa setelah melaksanakan program itu mampu mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, nanti peran dosen pengampu memberikan suatu bimbingan bagaimana program ini terselesaikan. Nah, tentunya di sini dibutuhkan instrumen. Instrumen nanti pastinya akan dilengkapi dengan rubrik-rubrik penilaian. Nah, ini nanti yang perlu dijabarkan lebih detail. Apa indikator ketercapaian dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ini menjadi sangat krusial Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita sudah melaksanakan program tetapi indikatornya tidak ada. Nah, dengan adanya ini, Bapak Ibu pengampu saya yakin sudah berpengalaman apa sih nanti yang perlu ditetapkan di tiap-tiap kegiatan yang mereka laksanakan. Nah, untuk pustaka kurang lebih seperti ini, mulai dari pembangunan kurikulum sampai aturan. Untuk kegiatan pembelajaran kurang lebih sama ya, sama yang tadi Bu Berta sama Bu Farida. Nah, di sini nanti ini yang lalu penyusunan sebelum mendapatkan itu ya pelatihan yang kemarin dengan Prof. Saji. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu kemarin sudah dapat sehingga nanti ini lebih detail lagi. Nah, kalau menggunakan learning, nah nanti seperti apa di sini? Konteksnya di sini belum terlihat bentuk, mohon maaf nanti bisa sekalian kita sempurnakan di sini. Untuk waktunya 3 kali 50 menit, pustakanya sudah sesuai seperti yang tadi di atas. Untuk project juga sama, di sini masih belum muncul sintaknya seperti apa. Nah, nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu dosen pengampu untuk menyempurnakan dari RPS yang telah ada. Jadi di sini masih perlu dibenahi lagi mana yang kurang, mana yang sebenarnya harus ditegaskan kembali. Ini untuk yang sub CPMK 2, yaitu mampu menerapkan prinsip bentuk dan teknik evaluasi program proyek di desa. Berikutnya yaitu yang pertemuan 5-7 mampu menyusun, menginstrumentasi evaluasi program. Maaf ini Mas asisten ya, jadi untuk proyek dan seterusnya. Terus UTS juga nanti monggo disepakati mawon apakah nilainya sekian atau ada atau tidak, karena yang kemarin seperti disampaikan oleh Pak Eka, jadi untuk beban yang menggunakan project base yang kita itu tentunya berbeda. Jadi ini kemarin karena masih draft, kisarannya masih sekitar ini 30 untuk hasil proyeknya, tugasnya 10, kuis 10, tes 10 dan UAS 20. Nah, nanti ini bisa berubah sesuai hasil diskusi nanti dengan Bapak Ibu semuanya. Berikutnya untuk yang CPMK yang lain kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ini sudah ada untuk indikator maupun pelaksananya, cuma yaitu tadi di sini belum muncul sintaks pembelajaran dari yang digunakan. Saya rasa itu dari saya, Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu telah menyampaikan materinya. Mungkin ini saya juga bertanya kepada Pak Wahyu dan Pak Samsul. Halo.
Ini sebentar Bu ya. Ini apakah Pak Samsul? Ya. Ini ada tertulis UTS UAS. Apakah disepakati dengan UTS UAS atau seperti apa Pak Samsul? Ya. Itu kan nilai gelondongan ya istilahnya ya. Nilai gelondongan saja Pak. Kan kalau KKN ini kan project base Pak ya. Iya, mungkin nanti ada apakah disepakati apakah pakai UTS atau UAS gitu ya nanti ya. Oke, monggo Bapak Ibu, silakan. Tadi ada Prof Manuhara. Masih ada 2 lagi Pak. Masih ada ya? Ibu Yuri dan Pak Hasan. Oke, silakan Pak Hasan dan diseminasian program dan pengembangan. Bu Yuri dulu, Pak J Bapak, matur nuwun. Sebentar saya izin share screen dulu. Sampun terlihat? Sampun, J? Sudah, Bu Yuri. Oh, J. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu, saya melanjutkan dari beberapa teman ini ya, tim kurikulum. Saya kebetulan menyampaikan tentang mendesimasi program proyek desa. Nah, sama juga kebetulan yang awal-awal begitu ya, saya menyampaikan tentang bagaimana proses dalam sebuah pembelajaran nantinya. Di sini dalam CPL KKNI mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni ya pada bidangnya dalam penyelesaian masalah proyek independen serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu CPL KU9 yang mana mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data yang mana untuk menjamin kesahihan dalam sebuah plagiasi begitu. Dan yang ketiga yaitu mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan bagaimana mampu memberikan sebuah petunjuk untuk memilih berbagai alternatif solusi dan untuk mendesimasikan program kelompok. Selanjutnya yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya secara mandiri. Tentunya dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu dapat di breakdown di bawah ini, mampu mengaplikasikan bahan publikasi program proyek desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam diseminasi program. Selanjutnya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali bahan publikasi program desa, dan bagaimana untuk menjamin kesahihan tersebut dan untuk mencegah plagiasi dalam mendesimasikan program tersebut. Dan selanjutnya ditulis bahwa mampu menentukan sebuah bentuk publikasi program proyek desa dalam bentuk misalnya artikel, video, buku yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul ya, bagaimana sih membuat sebuah artikel, video, buku bersama gitu ya, dalam sebuah analisis informasi dan data secara mandiri dan kelompok. Jadi tentunya ada sebuah mandiri dan bagaimana dengan kelompok tersebut. Selanjutnya mampu mendesimasikan dan mempublikasikan program proyek desa dengan sebuah media publikasi yang secara mandiri atau berkelompok dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kemampuan akhir di tiap tahapan belajar itu adanya bagaimana mampu menyiapkan bahan publikasi program proyek di desa. Selanjutnya ada juga sebuah penyusunan bahan publikasi program proyek desa. Dapat mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan bagaimana bahan publikasi tersebut begitu secara valid dan memenuhi syarat plagiasi.
Selanjutnya, kita memilih media publikasi program proyek desa yang sesuai dengan mendiseminasi proyek desa dan bagaimana kita dapat bertanggung jawab secara mandiri dan kelompok. Begitu. Kita sama juga bisa kita lihat bagaimana sih deskripsi tentang mata kuliah tersebut, yaitu penerapan kemampuan mahasiswa dalam mendiseminasikan suatu proyek desa secara kontekstual untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat atau infrastruktur baik secara luring maupun daring. Tapi di sini kita ini ya nanti proses pembelajarannya menggunakan daring. Begitu dapat dilihat Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk di dalam tiap pertemuan ya. Tiap pertemuannya yaitu kita bisa melihat kemampuan akhir yaitu CLO-nya di pertemuan pertama dan kedua, yaitu mampu menyiapkan bahan publikasi. Kita mampu menyiapkan bagaimana sih bahan publikasi program proyek desa secara jelas, tepat, dengan tujuan dan hasil objektif. Mahasiswa dapat menyiapkan bahan publikasi program proyek desa dengan jelas. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih proses bentuk pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran seperti apa begitu ya. Bentuk pembelajarannya menggunakan praktek lapangan dan kemudian pembelajarannya kita dapat menggunakan praktek lapangan. Kita bisa melihat materi pembelajarannya di sini adalah program proyek desa dan publikasi program. Kita bisa lihat bagaimana di dalam pertemuan ketiga dan keempat mampu menyusun bahan publikasi program proyek desa secara jelas, tepat, tujuan, dan hasil objektif. Kita bisa lihat juga mahasiswa itu harus mampu menyusun bagaimana menyusun bahan publikasi program proyek desa dengan jelas. Dan yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menyusun bahan publikasi program proyek desa dengan tepat. Dan yang ketiga, itu bagaimana sih mahasiswa menyusun bahan publikasi program proyek desa secara objektif. Monggo Bapak Ibu, mungkin bisa ada tambahan begitu, dapat diusulkan. Begitu juga dengan dalam bentuk pembelajarannya, masih menggunakan praktek lapangan begitu. Penugasannya juga bahan publikasi kegiatan program proyek desa. Di sini masih tetap juga ya program proyek desa dengan publikasi program. Pertemuan kelima dan keenam dapat diperlihatkan dengan bagaimana mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali bahan publikasi program proyek desa dengan valid dan memenuhi syarat plagiasi. Di sini bisa terlihat penilaiannya dengan menggunakan portfolio showcase. Bentuk penilaiannya juga dengan menggunakan penilaian portfolio. Begitu. Dengan pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, mampu memilih media publikasi program proyek desa yang sesuai dalam mendiseminasi proyek desa dan dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri atau kelompok gitu. Jadi bagaimana mahasiswa mampu memetakan media publikasi kegiatan, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasikan media publikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam sebuah media publikasi, dan bagaimana mampu mahasiswa memilih media publikasi itu sesuai dengan kegiatan proyek desa yang dilakukan. Jadi bisa memilih. Begitu. Selanjutnya mungkin ini bisa dikondisikan nanti UTS-nya seperti bagaimana. Oke, Bapak Ibu, pertemuan selanjutnya yaitu di pertemuan 9, mampu menentukan media publikasi program proyek desa yang sesuai dalam mendiseminasi proyek desa dan dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri dan kelompok. Kemudian sama juga selanjutnya di pertemuan 10 dan 12 sampai dengan 12 itu mampu mendiseminasikan publikasi proyek desa dengan memanfaatkan media publikasi dan dipertanggungjawabkan secara mandiri ataupun kelompok gitu. Dan kita bisa lihat di pertemuan selanjutnya yaitu di pertemuan 13 dan 15
mahasiswa mampu mempublikasikan proyek desa dalam media dan dipertanggungjawabkan secara kelompok, yaitu melakukan submit hasil kegiatan. Kedua, mengunggah file kegiatan yang akan dipublikasikan. Ketiga, mengisi metadata naskah publikasi. Dan keempat, mengunggah file tambahan. Monggo nanti bisa dikondisikan ya bentuk-bentuk seperti tugas begitu dengan penilaian portfolio. Dan yang terakhir yaitu evaluasi UAS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi dalam proyek di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuri. Saya stop share dulu. Terima kasih, luar biasa. Untuk selanjutnya silakan Pak Hasan, Pak Dr. Hasan Subekti. Baik, halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.